suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa. Di hari Minggu yang indah ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di rumah penuh dengan sukacita, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya yakin dan percaya inilah saatnya kita berkumpul dan bersukacita bersama. Oleh karena itu, pada ibadah online hari ini, sebelum kita akan memulai, mari kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini kami boleh ada, kalau kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur kalau sampai saat ini penyertaan Tuhan begitu hebat dan ajaib bagi kami. Bahkan kami bersyukur kalau hari-hari ini berkat pun mengalir kepada kami semua. Dan biarlah hari ini di ibadah online ini kami penuh dengan sukacita. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mengurapi ibadah kami. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersukacita ria bersama. Boleh bangkit berdiri dari tempat duduk, kita bertepuk tangan, kita naikkan satu pujian. Ya come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Kemurahan Tuhan, amin. Mari kita akan memuji lebih lagi.
bersuka sebab Dia kiranganku. Sekali lagi ku bersuka sebab Dia kiranganku. Puji Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan hari ini. Ayo boleh dong goyang-goyang dikit. Haleluya. Boleh bangkit dari tempat duduknya. Kita bergoyang sedikit. Yo. Asik. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Sha-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kalau saat ini kita kuat, kita sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah hari ini, ketika COVID ini masih ada, kita berkumpul dengan keluarga, biarlah hari-hari ini menjadikan keluarga kita yang terindah. Kami yakin dan percaya, biarlah firman ini akan menjadikan kekuatan bagi kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami bersyukur ya Bapa. Biarlah hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, untuk kesekian kalinya kita masih melakukan ibadah secara online. Semua ini dilakukan demi kebaikan kita. Melihat kondisi pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, masih tingginya penularan pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan saya harus tetap melaksanakan ibadah secara online. Karena hubungannya adalah dengan nyawa. Jadi tidak bisa kita coba-coba, kita tidak bisa main-main dengan pandemi ini. Oleh sebab itu saya mengambil keputusan tetap kita melaksanakan ibadah secara online demi kebaikan, demi keamanan, demi keselamatan kita semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak saudara tunduk kepala untuk berdoa lebih dahulu. Bapa, kami datang kembali di hari Sabat-Mu, di hari perhentian kami dari seluruh kesibukan untuk berdiam diri dan mencari Engkau, mengambil kesempatan untuk beribadah, memuliakan Engkau dan mengucap syukur untuk seluruh kebaikan pemeliharaan Tuhan selama seminggu, dan mendengarkan wejangan firman Tuhan supaya kami makin bertumbuh dan memahami jalan-jalan-Mu. Buat kami mengerti untuk firman-Mu supaya kami dapat mentaatinya. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Jemaat Tuhan, kali ini saya mengambil tema yang menjadi kebiasaan banyak orang menyebut bahwa Allah turut bekerja. Jadi banyak jemaat saya baca dalam banyak tulisan, renungan, anggapan, percakapan bahwa jika terjadi sebuah penderitaan, jika terjadi masalah, jika terjadi sebuah kasus, jika suatu kesusahan menimpa jemaat Tuhan, seringkali terucap kata-kata, enggak apa-apa, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu saya mengambil tema Allah turut bekerja. Saudaraku, pandemi yang telah berjalan berbulan-bulan di dunia ini, di negeri kita, di kota kita ini, banyak menyebabkan penderitaan dan masalah-masalah serta kesulitan hidup. Pandemi ini berdampak dari satu hal sampai kepada seluruh sisi kehidupan. Perusahaan jadi terhenti, banyak orang ter-PHK, mencari nafkah jadi susah, banyak penyakit, tenaga medis dan dokter jadi tewas dan jadi korban pemerintah. Harus konsen yang harusnya membangun negeri bangsa ini, harus konsen menangani pandemi agar pandemi ini dapat berlalu atau badai ini dapat berlalu. Pemerintah harus mengeluarkan dana begitu banyak. Saudaraku, nah ada kecenderungan orang-orang Kristen menganggap penderitaan-penderitaan yang muncul ini bisa dijadikan oleh Allah jadi kebaikan. Saya khawatir firman yang mengatakan dalam Roma 8 itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan disalahartikan. Saya coba untuk mengupas. Saya berharap saudara yang mendengar firman hari ini mengerti apa yang saya ajarkan. Doakan saya supaya saya menggunakan bahasa yang sederhana dan pengertian-pengertian yang mudah supaya dapat diserap dan ditangkap oleh saudara. Saudaraku, apakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh masalah, bagi seluruh penderitaan kita, bagi seluruh kasus dan problema kesusahan hidup kita? Jadi sebelum kita masuk kepada kalimat ini atau menjawab kalimat ini, saya tentunya melihat bahwa semua manusia selalu berusaha untuk menghindari kesusahan, menghindari penderitaan. Kalau bisa jangan sampai ada penderitaan, kalau bisa jangan sampai ada kesusahan, kalau bisa jangan sampai perusahaan bangkrut, kalau bisa jangan ada yang ter-PHK, kalau bisa jangan sampai ada yang hancur keluarga, kalau bisa jangan ada yang sakit, dan kalau bisa ya jangan mati. Kalau bisa. Nah, apakah selalu
penderitaan akan dipakai Tuhan jadi kebaikan. Nah, menurut saya tidak selalu. Ya, datangnya penderitaan, datangnya masalah akan dijadikan kebaikan bagi kita oleh Allah. Ya, mungkin saja penderitaan itu dipakai Allah untuk mempertobatkan kita, bukan menjadikan kebaikan. Mengingatkan kita bahwa kita salah. Mengingatkan kita bahwa penderitaan itu disebabkan oleh dosa dan salah kita, dan kita disuruh bertobat, bukan supaya lebih baik. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, mengalami bangkrut, di penjara, atau mungkin dipecat, maka harusnya kita mencoba mengoreksi lebih dulu diri kita sendiri. Apakah penderitaan ini disebabkan oleh kesalahan saya atau tidak? Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu ada persyaratannya. Jangan kita salah menilai. Kalau kita salah menilai, ya kita tidak akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita coba perhatikan teks yang menjadi dasar dari tema firman Tuhan ini dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Firman-Nya berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, itu saya yakini. Dalam segala sesuatu saya pun yakini karena Dia maha sempurna, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi pertanyaan, kebaikan untuk siapa? Nah, ada syaratnya. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil, yang memenuhi panggilannya sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 29 lebih jelas lagi. Sebab semua orang yang dipanggil dan pilih itu dari semula, mereka itu juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sama seperti tema firman Tuhan, dari seluruh pekerjaan Tuhan, Tuhan terlibat di dalam segala masalah kita, segala problema kita, segala kesulitan kita, untuk membentuk kita supaya kita makin serupa dengan Dia. Nah, itu maksud ayatnya. Jadi kalau kita bongkar lebih jauh atau kita teliti lebih jauh, Roma 8 ini punya makna sendiri. Jangan salah arti. Maksud dari Roma 8 ayat 28 dan 29 berkata begini. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Untuk tujuannya yang mulia. Bukan untuk kita. Tujuan kita tuh gak selamanya bagus. Tapi tujuan Tuhan pasti mulia dan sempurna. Jadi kalau ditanya, Allah bekerja untuk siapa? Ya untuk tujuannya. Tujuannya untuk apa? Membentuk kita. Karena tujuannya itu mulia. Tujuan itu sempurna. Nah, untuk membentuk kita, Allah bisa pakai bermacam-macam cara. Ya dengan penderitaan, dengan kasus, dengan problema, dengan apa saja Allah bisa pakai. Betul. Jadi kebaikan bagi Allah, ya belum tentu jadi kebaikan buat kita. Kalau tanya, demi kebaikan siapa? Ya demi kebaikan Allah. Tetapi kalau Allah membentuk kita untuk kebaikan Allah, belum tentu kebaikan saudara lu. Jangan bilang kalau Allah membentuk saya, nanti saya jadi kaya, nanti saya jadi sejahtera, nanti saya jadi terkenal, saya jadi damai, saya jadi bahagia. Belum tentu. Jadi kebaikan Allah itu belum tentu baik buat kita. Baik buat Allah. Apa yang buat baik buat kita belum tentu juga baik buat Allah. Ya yang kita turuti adalah baik buat Allah. Tujuan Allah bekerja dalam Roma 8 itu supaya kita makin dibentuk menyerupai Yesus. Jelas itu ayat 29 yang katakan tadi. Sebab semua orang yang sudah dipilih sejak semula, bahkan sejak ada dalam kandungan ibu kita, sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Kita itu dibentuk dengan problema-problema, dibentuk dengan masalah-masalah, dibentuk dengan kesakitan, dibentuk dengan tekanan, dibentuk dengan ini dan itu, supaya kita makin dewasa menyerupai Kristus, menyerupai Yesus. Itulah visi gereja kita. Nah, untuk Tuhan membentuk kita jadi kebaikan, entah kebaikan Tuhan atau juga jadi kebaikan kita, mudah-mudahan begitu ya. Dengan syarat dua. Syaratnya dikatakan oleh Alkitab, bagi mereka yang mengasihi. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan gak bisa membentuk kita jadi kebaikan. Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti melawan Tuhan.
Karena tanda orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, adalah orang yang mengikuti perintah-perintahnya. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintahku, dia adalah yang mengasihi aku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saya ambil kalimat di atas, barang siapa yang mengasihi, dia memegang perintah dan melakukan perintah Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, jika engkau mengalami kesulitan, jika engkau mengalami masalah, problema, hei saudara-saudaraku, ya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi dan sudah melakukan perintahnya dan sampai engkau tetap menderita, sudah lakukan perintahnya, memegang perintahnya, engkau tetap menderita, nah, Allah bisa bekerja untuk menjadi kebaikan bagimu. Tapi kalau engkau menderita dan engkau tidak melakukan perintahnya, tidak mengasihi Tuhan, Allah nggak bisa bekerja dalam hidupmu. Kalau Anda diberikan jabatan tertentu, Anda tidak memakai jabatan itu untuk memuliakan Tuhan. Ada kuasa, ada dana, ada kesempatan, tapi tidak menggenapi proyek Tuhan. Lebih memikirkan kepentingan orang lain, agama lain daripada agamanya sendiri. Lebih mementingkan proyek agama lain daripada proyek Yesus. Nah, Anda tidak mengasihi Tuhan. Saya tahu ada pejabat seperti itu. Kesempatan ada, kuasa ada, dana ada, tapi enggak mau memperlebar kerajaan Allah. Itu berarti tanda orang itu tidak mengasihi Tuhan. Kalau begitu, jangan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Jangan bicara begitu. Yang kedua, orang yang dibentuk Allah demi kebaikannya, masalah yang datang, penderitaan yang datang itu bukan disebabkan oleh dosanya, bukan oleh karena kelalaiannya. Itu faktor kedua. Faktor pertama, dia mengasihi Tuhan. Faktor kedua, penderitaan dan masalah yang dihadapi bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan yang lain, kelalaian orang lain, dan Anda jadi korbannya. Itu lebih tepat. Allah baru bisa bekerja. Tapi kalau Anda yang menjadi masalah, Anda yang berbuat dosa, Anda sendiri yang berbuat kesalahan, ya tanggung sendiri itu. Begitu ya saudara ya. Jadi syaratnya dua, supaya saudara Allah bekerja dalam hidupmu menjadi kebaikan bagi saudara, maka syarat pertama, saudara mesti mengasihi Tuhan, memegang perintah dan melakukannya. Dan kedua, penderitaan yang saudara alami itu disebabkan bukan karena dosamu, bukan karena kelalaianmu. Ya. Nah, saya lanjut lebih jauh. Supaya kita tahu nih, kita tahu apakah Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba cari dulu masalahnya, sumbernya masalah itu. Apakah masalah itu atau penderitaan itu disebabkan oleh kita atau oleh orang lain? Nah itu. Ya, tidak setiap masalah jadi kebaikan buat kita. Mungkin saja jadi teguran, jadi peringatan. Saya mau ingatkan kepada saudara yang punya dana, kepada saudara yang punya kuasa, kepada saudara yang punya kesempatan, entah saudara pejabat, orang kaya, ya, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, punya kesempatan, dengar baik-baik. Kalau Anda punya kesempatan, Anda punya dana, Anda punya kuasa, ingat itu anugerah Tuhan. Jangan sampai anugerah yang Tuhan titipkan kepada saudara tidak saudara pergunakan dengan baik. Ya, kalau sampai saudara nanti dipecat, kalau saudara nanti jadi bangkrut, jangan berkata Allah jadikan kebaikan buat saya. Tidak, Allah menegur saudara, Allah memperingatkan saudara, supaya saudara bertobat, saudara koreksi baik-baik. Mari coba cari sumbernya. Kalau saudara sekarang sedang mengalami penderitaan, saudara sedang mengalami problem, sudah tertekan, ya. Coba lihat, apakah penyebabnya itu adalah diri saudara? Atau kedua, penyebabnya orang lain atau keadaan? Kalau penyebab Anda menderita, penyebab Anda diturunkan, penyebab Anda dihentikan, penyebab Anda dipecat, penyebab Anda bangkrut, penyebab Anda ini dan itu. Coba lihat, kalau penyebabnya diri sendiri berarti kamu bikin masalah sendiri. Saudara bikin masalah sendiri. Saya sebut dengan masalah buatan. Saya pinjam perkataan dari Dr. Yonatan mengatakan itu masalah buatan. Jadi dibuat oleh diri sendiri. Kalau dibuat oleh diri sendiri,
Saudara yang berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Enggak, Allah menegurmu. Allah minta supaya engkau bertobat, memperbaiki kesalahanmu. Nah yang kedua, kalau engkau sudah menderita lalu setelah Anda pikir baik-baik, wah ini sih saya udah pikir gak ada salahnya saya. Penyebabnya adalah orang lain. Ada orang yang menjolimimu, ada orang yang ingin mencelakakanmu, ada orang yang memang sengaja menghalangimu, mencekalmu, menghalangi, membatasi sampai engkau bermasalah. Nah itu namanya masalah sungguhan. Masalah yang sungguh-sungguh terjadi bukan disebabkan oleh dirimu. Nah di kondisi ini mungkin saja Allah bisa bekerja mendatangkan kebaikan, membuat Anda lebih baik, minimal lebih baik karaktermu, minimal lebih baik kedewasaanmu. Jadi lihat penyebabnya, ya. Kalau dengan masalah buatan, sekali lagi Allah minta kepadamu supaya engkau bertobat. Allah tidak akan membuat engkau lebih baik karena engkau bersalah. Bersalah tidak gunakan kesempatan, bersalah tidak menggunakan kuasamu, bersalah tidak menggunakan danamu, bersalah tidak menggunakan kesempatanmu untuk melayani Tuhan, untuk memperbesar kerajaannya. Engkau lebih mementingkan kepentingan agama lain, engkau lebih mementingkan proyek lain daripada Tuhan. Padahal sumber hidupmu, padahal jabatanmu, padahal kesempatanmu, padahal anugerah itu semua datang dari Tuhan. Yang kedua, kalau engkau dapatkan masalah sungguhan, problem masalah yang kau dapatkan, penderitaan yang kau dapatkan ini bukan disebabkan oleh salahmu, maka datang kepada Tuhan, minta kekuatan supaya kita sanggup menanggungnya. Jangan sampai kita berbuat dosa saat kita menanggung penderitaan itu. Allah pasti menjadikan kebaikan untukmu. Allah proses begitu rupa kesulitanmu, problemmu, kasusmu, masalahmu, untuk engkau makin dewasa, untuk engkau makin matang, untuk engkau makin hebat. Saya berikan contoh-contoh masalah-masalah yang muncul dengan solusinya. Saya berikan contoh 2 atau 3 supaya saudara jadi jelas. Ya, contoh yang pertama. Contoh pertama adalah contoh dari masalah buatan. Saudara dan saya kenal dengan peristiwa Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah seorang murid Tuhan yang telah dibimbing oleh Tuhan 3,5 tahun. Tapi di akhir hidupnya dia mengkhianati Yesus. Ya. Dia mengkhianati Yesus dengan menjual dengan 30 keping perak. Kata orang 30 keping perak itu bisa membeli seekor kerbau. Jadi dengan kata lain Yesus itu dihargai dengan harga seekor kerbau. Itu keterlaluan sebetulnya. Akibat perbuatan Yudas, kalau kita sambung, Yesus ditangkap, Yesus dihukum mati dan disalibkan. Nah, yang jadi persoalan kematian Yesus itu menjadi kebaikan buat kita. Kita ditebus dosanya, lalu diselamatkan kita dari neraka. Kan gitu ceritanya. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah pengkhianatan Yudas itu, apakah perbuatan Yudas itu menjadi kebaikan secara umum? Khususnya kita orang Kristen, wah gara-gara Yudas mengkhianat, Yesus ditangkap, disalibkan, dibunuh, lalu dosa kita diampuni. Jadi kalau begitu perbuatan Yudas jadi kebaikan dong buat kita. Nah hati-hati, ini yang tadi saya berikan contoh, Roma 8 itu tidak seenaknya diterjemahkan. Jangan bilang setiap masalah, setiap penderitaan jadi kebaikan buat kita, belum tentu. Kayak Yudas itu, penderitaan Yesus, penderitaan Yudas yang akhirnya dia bunuh diri, apakah jadi kebaikan buat kita? Yang kita nggak bisa ngomong begitu. Kalau ditanya lagi lebih lanjut, apakah Yudas jadi pahlawan dengan pengkhianatannya membuat Yesus disalibkan, dosa kita diampuni? Nah hati-hati kita. Jadi kesimpulannya tidak semua penderitaan itu menjadi kebaikan. Lihat sumbernya. Nah Yudas ini kalau lihat sumbernya, masalahnya yang dibuat adalah masalah buatan. Dia buat sendiri. Akibat keserakahan dia menjual Yesus. Nah itu kasusnya kan, itu masalah. Dia buat sendiri. Jadi Yudas menjadi sumber masalah. Yudas yang berbuat dosa sendiri karena keserakahannya, dia menjual gurunya sendiri. Allah tentunya nggak berkenan dengan pengkhianatan Yudas.
Allah nggak berkata, bagus ya Yudas ya, kamu mengkhianati saya sehingga saya disalibkan dan banyak orang diselamatkan. Nggak bisa bilang begitu saudaraku. Wah, kacau dan sesat banget kalimat ini. Jangan bilang Allah berkenan kepada Yudas sebab dengan pengkhianatan Yudas Yesus disalibkan mati lalu sekali diampuni. Ya nggak bisa begitu saudaraku. Ya, sama dengan kasus kita. Kalau kita menderita, kita nggak berkata, oh Tuhan pakai penderitaan saya untuk kebaikan banyak orang, untuk membuat saya tambah baik. Enggak, lihat kasusnya, lihat sumber masalahnya, siapa penyebab salahnya. Yudas, ya Yudas sendiri, kita mungkin juga kita. Jadi Allah nggak berkenan kepada Yudas atas pengkhianatan. Coba kalau kita banding dengan Matius pasal 26, ayat 21 sampai 24. Tekanannya pada ayat 24. Dan ketika murid-muridnya sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hei semua murid-muridku, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Atau seorang di antara kalian mengkhianati aku. Sudah diperingatkan. Dari 12 itu satu akan mengkhianati Yesus. Yudas namanya. Lalu dengan hati yang sangat sedih, mereka berkata seorang kepada yang lain, bukan aku ya Tuhan. Dan Yesus menjawab, dia, dijelaskan lagi, yang bersama-sama denganku mencelupkan tangannya ke dalam gelas pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Nah, yang memasukkan, mencelupkan tangannya ke dalam gelas itu, pinggan itu adalah Yudas. Lalu Yesus memberi penjelasan, anak manusia, ayat 24, Yesus memang akan pergi. Sesuai dengan yang tertulis, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di program tentang Yesus. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Yesus itu akan diserahkan, dihianati. Adalah lebih baik orang itu, si Yudas yang menyerahkan Yesus itu sekiranya nggak pernah dilahirkan. Jadi dengan kata lain begini ayat 24. Memang Yesus harus mati disalibkan. Tapi kalau bisa jangan muridnya, jangan Yudas yang mengkhianati. Yesus tetap harus disalibkan. Tapi orang lain lah ya yang menyerahkan dirinya. Orang yang jahat lah, orang yang udah gak bisa mau bertobat lah. Dia yang mungkin menyerahkan. Bisa saja Tuhan pakai itu. Tapi Yudas memilih menjadi pengkhianat. Jadi jangan berkata demi kebaikan, demi Yudas dijadikan kebaikan untuk menyelamatkan kita, nggak bisa begitu. Nah ini contoh yang baik buat kita. Jadi tidak semua problema kita, tidak semua penderitaan kita juga bisa jadi kebaikan buat kita. Hati-hati, lihat sumbernya. Yesus akan tetap disalibkan dalam cerita ini, tapi bukan dikhianati oleh muridnya. Itu maunya Yesus. Jangan dengan peristiwa ini kita berkata Allah turut bekerja dengan perbuatan Yudas itu. Tidak bisa begitu saudaraku. Jadi hati-hati. Kasus yang kedua yang saya ambil contoh adalah kasus Raja Saul. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 14 dituliskan begini. Kata Nabi Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu Saul bodoh sekali. Engkau telah melanggar ini dan melanggar itu. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan Allah kepadamu. Sebab sedianya awalnya Tuhan itu mau mengokohkan kerajaanmu atas seluruh kerajaan Israel selama-lamanya. Tapi sekarang karena kesalahanmu, kerajaanmu tidak tetap lagi. Tuhan sudah memilih seorang yang lain yang berkenan di hatimu. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas penggantimu, ya. Dan karena engkau tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah kasus Saul. Awalnya Allah berkenan. Awalnya Saul memenuhi persyaratan. Sayang di tengah jalan Saul berbuat salah. Saya melihat ada pejabat yang seperti ini. Pejabatnya anak Tuhan. Punya kuasa. Ada kesempatan. Bisa menolong gereja-gereja. Bisa memberikan izin pada gereja-gereja. Saya mendengar ada sebuah cerita. Dulu saya kenal baik keluarga ini. Dia seorang jenderal yang sangat mencintai Tuhan. Dia tinggal di Jawa Tengah. Pada saat dia mendapat kesempatan memiliki pengaruh di sana,
Dia menolong banyak membangun gereja. Saya mendengar ada belasan gereja dibangun olehnya, bahkan didanai olehnya. Sekarang beliau telah dipanggil Tuhan. Betapa bersukacita dan bergembira dia bisa tersenyum menghadap Yesus karena dia telah menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Dia telah memakai kuasa, dia memakai dana, dia memakai kesempatan untuk memperlebar kerajaan surga, kerajaan Allah. Tapi ada juga anak Tuhan, sudah punya kuasa, punya kesempatan, bertahun-tahun Tuhan beri kesempatan dia. Tapi tidak dipergunakan kesempatan itu untuk melebarkan kerajaan Allah. Sama seperti Raja Saul, sudah diberi kesempatan, diberikan anugerah, tapi dia malah justru melawan Tuhan. Di dalam 1 Samuel kasus Raja Saul ini, 1 Samuel 13 ini dituliskan, Saul berbuat salah. Ada 3 hal yang saya lihat kesalahan Saul. Pertama, dia melakukan tugas imam. Tugas raja adalah tugas raja, memerintah dan berperang. Tugas imam adalah melakukan persembahan kepada Tuhan, menanyakan perintah Tuhan. Saul melakukan tugas rangkap. Dia melangkahi tugas imam. Dia melakukan persembahan karena terburu-buru, karena terdesak sebagai alasan saja. Ada banyak juga pejabat Kristen suka memberikan alasan. Aku tidak lakukan ini, tidak lakukan itu, karena ini, karena itu. Beralasan sama seperti Raja Saul. Karena terdesak, aku lakukan tugas imam. Karena terdesak, aku tidak taati perintah Tuhan. Domba-domba yang mesti dibantai, dia simpan dengan alasan lagi. Nanti toh dombanya dipersembahkan jauh bagi Tuhan. Kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga, dia terdesak. Diancam perang oleh Bani Moab, Bani Amon. Akhirnya karena Tuhan tidak lagi mau bicara dengan dia, Tuhan sebel dengan dia, Tuhan menutup diri untuk tidak bicara dan tidak memimpinnya. Maka dia meminta jasa dukun di Endor. Itu kesalahan yang sangat fatal. 3 kesalahan ini membuat akhirnya Allah meninggalkan Saul. Saya mau ingatkan kepada pejabat-pejabat Kristen. Saya mau ingatkan para pemimpin-pemimpin Kristen. Jangan sampai Allah sebel dan tidak lagi mau berbicara denganmu. Jangan sampai Allah tidak lagi mau memakai hidupmu. Nanti Allah keluar dalam dirimu dan meninggalkan engkau sendiri dan melakukan tugasmu sendiri. Dan engkau tidak akan pernah berhasil. Dengar baik-baik para pejabat. Jika engkau punya jabatan sekarang, punya kuasa, punya dana, itu semua anugerah Tuhan. Saul akhirnya ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyesal memilihmu. Dalam 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel. Aku menyesal karena aku telah memilih Saul menjadi raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Nabi Samuel mendengar perkataan Tuhan. Berseru-seru dia kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel sesungguhnya mengasihi Saul. Tapi Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan. Maka menyesallah Tuhan memilih Raja Saul. Saudaraku, akhirnya Saul kalah dalam peperangan. Saul mati terbunuh dalam peperangan. Kegagalan dan penderitaan Saul tidak mendatangkan kebaikan. Tapi mestinya Saul bertobat. Jadi kalimatnya mengatakan Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu Allah turut terlibat untuk mendatangkan kebaikan, tidak selamanya. Lihat apa yang menyebabkan penderitaan dan kegagalan ini. Raja Saul penderitaannya, kegagalannya karena kesalahannya sendiri. Sebab itu Allah tidak mendatangkan kebaikan baginya. Ya, harusnya Saul mendatangkan pertobatannya. Kepada pejabat-pejabat Kristen, pimpinan-pimpinan Kristen, insafilah panggilan Allahmu. Jangan sampai Allah menyesal memilihmu. Jangan sampai Allah menyesal memakaimu. Hai jemaat Tuhan, gunakan kesempatan dalam hidupmu. Danamu, tenagamu, kuasamu, kesempatanmu. Pakai, jangan sampai Tuhan menyesali memberkati dirimu, memakai hidupmu. Yang kedua, contoh masalah sungguhan. Saya ambil Raja Yosafat. Dikatakan dalam 2 Tawari 20 ayat 1-4. Ketika saya ambil kesimpulan saja, ketika Raja Yosafat diserang oleh Raja Moab
Bani Amon, orang-orang pegunungan Seir. Yosafat menjadi takut. Ya, Yosafat mengalami penderitaan, ditekan oleh musuhnya dari 3 sisi. Tapi Yosafat, Alkitab katakan, mencari Tuhan, berkumpul meminta pertolongan Tuhan. Nah, apakah Tuhan ikut terlibat? Tentunya Tuhan terlibat. Masalah yang datang dari peperangan ini bukan dari Yosafat. Yosafat tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Yosafat tidak mengundang musuh, tapi musuh datang menyerang, menjolimi dia. Dan Allah menolongnya. Allah menjadikan kesulitan itu, tekanan itu menjadi kebaikan buat Yosafat. Allah jadikan musuhnya saling berperang. Lihat, setelah Yosafat dapat serangan, Yosafat mengambil sikap. Dia mencari Tuhan, meminta pertolongannya, dan Allah turut bekerja, menolong Yosafat dan mendatangkan kebaikan. Yosafat mendapatkan kemenangan. Musuh dengan musuh saling membantai, musuh dengan musuh saling membunuh. Allah bisa bekerja asal kita mengasihi Tuhan, asal penyebab dari persoalan itu bukanlah kesalahan kita. Jadi pada akhirnya saudaraku, jika sampai nanti terjadi masalah, jika sampai terjadi penderitaan, maka yang pertama periksalah dirimu. Apakah kesalahan ini disebabkan oleh dosamu? Kalau karena dosa kita, mari kita bertobat. Tapi kalau bukan karena dosa kita, mari minta kekuatan dari Tuhan. Supaya Tuhan memberi kita kemampuan melewatinya, ya, hingga kita tidak berbuat dosa. Pasti Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, jika Allah punya panggilan dalam hidupmu, Allah memberi kesempatan tugas-tugas dalam hidupmu, ya, Allah memberkati hidupmu, Allah membuat engkau menjadi jaya. Pergunakanlah semua itu untuk memenuhi panggilannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami berdoa, kami menaikkan sebuah pujian. Biarlah pujian ini, hidup ini adalah kesempatan membuka mata kami bahwa kesempatan yang ada kami pergunakan. Karena kesempatan ini tidak akan terulang. Mungkin Tuhan tidak beri lagi kesempatan yang sama. Sebab itu tiap kali kami dapat kesempatan, kami pergunakan sebaik mungkin. Bapa Surgawi, kami telah diajar oleh firman-Mu. Ketika saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami penderitaan, ketika kami menghadapi kasus atau mengalami kasus ini dan itu, kami coba memeriksa diri. Apakah penyebabnya diri kami sendiri? Kalau diri kami sendiri, kami perlu bertobat. Bukan meminta kebaikan dari Tuhan. Tapi kalau bukan karena kesalahan disebabkan oleh diri kami, maka kami mohon kekuatan. Bantu kami sampai kami menyelesaikan masalah ini tanpa harus berbuat dosa. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, hidup itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu sering tidak terulang. Jika kita masih ada waktu, masih ada dana, masih ada tenaga, mari kita layani Tuhan. Genapi, support proyek-proyek Tuhan di bumi ini. Penuhi amanat agungnya. Supaya jangan sampai kita biarkan satu orang pun binasa. Kiranya hati kita selalu dipenuhi dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa terhilang. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari jemaat semua kita naikkan pujian ini dengan kesadaran hidup ini adalah kesempatan kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, pada akhir ibadah ini saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama dan menutup doa kita, ibadah kita sambil mengangkat tangan memohon penyertaan Tuhan. Mari kita angkat tangan semua, kita mohon penyertaan Tuhan. Tuhan, tanpamu kami tidak akan berhasil. Tanpamu kami tidak bisa melangkah satu tapak pun, 1 meter pun di depan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih jika kami diberi kesempatan. Kami sangat berterima kasih kalau hidup kami diberkati. Kami sangat berterima kasih kalau Engkau memberi kami kuasa. Dan kami pergunakan semua sarana itu untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Sadarkan semua kami, termasuk para pejabat-pejabat Kristen, anak-anak Tuhan yang saat ini masih punya kesempatan. Sertailah kami sambil kami mengangkat tangan. Kiranya penyertaan kasih Bapa,
cinta Yesus yang abadi dan selalu bersama kami Immanuel, serta kekuatan dan perlindungan Roh-Nya yang kudus itu bersama kami hari demi hari sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar